Oke, baik. Selamat malam, pecinta live Instagram Lazio Indonesia. Kembali lagi kita mengudara. Kali ini temanya adalah kita akan membahas salah satu program Lazio Indonesia yang baru pastinya. Jadi ini live Instagram yang ke-22 kalau nggak salah. Jadi kita udah mengudara dari awal yang temanya tentang bantuan COVID, terus kemudian kita mulai mewawancarai narasumber tentang berbagai hal, kemudian kita juga mewawancarai beberapa ketua region, dan sekarang dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Presiden LI terkait dengan program Lazio Indonesia yang baru. Jadi sebagai pengantar bahwa sebagai komunitas kita tentunya komunitas klub bola ya, kita tentunya nggak cuman nobar, nggak cuman main bola, main futsal, tetapi berusaha mungkin untuk memberikan sesuatu yang berguna buat teman-teman di komunitas. Kita sudah mengadakan bakti sosial, kita sudah mengadakan bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Nah, kali ini ada satu program yang menarik. Jadi kita pengurus pusat berusaha untuk membantu teman-teman yang punya usaha, yang punya jualan ya, semacam itu, untuk membantu semakin berkembang lah. Jadi kita akan bantu, salah satunya adalah dengan memposting di Instagram. Seperti apa programnya, bagaimana teknisnya, syaratnya apa saja, kita akan wawancara langsung dengan Presiden Lazio Indonesia. Baik, kita langsung join. Oke, sebentar. Kita minta Presiden Indonesia mudah-mudahan sudah gabung. Sip. Ya, baik. Selamat malam, Presiden. Selamat malam, Om Yudi. Baik. Gimana jaringannya, lancar nggak? Lancar sih, lancar. Tadi sempat nge-lag sedikit. Oh gitu. Mudah-mudahan bukan sinyal gue. Kabar gimana, sehat? Ya, sehat. Jadi sehat. udah mulai masuk kantor seminggu selang-seling gitu. Jadi Okay. ada yang seminggu 2 kali, ada yang 3 kali. Lu gimana? Minggu ini lagi WFH apa WFO? Hari ini WFH. Oh, gue lagi WFH. Ya, sama lagi WFH juga sih. Minggu depan baru WFO. Oke, kita lanjut aja, Pres. Jadi ini ada sebuah program yang menarik ya sebenarnya, yaitu namanya Lazio Indonesia Bantu Jualin. Nah, kalau kita melihat bahwa memang ini lagi hits nih, bagaimana Instagram itu ya selain medsos yang lain itu sebagai sarana untuk mempromosikan seperti itu. Nah, seperti apa sih sebenarnya nih, atau mungkin sebenarnya latar Oke, cek. Oke, sip. Nge-lag. Tadi gue nge-lag, apa lu yang nge-lag ya? Nggak tahu, kalau gue ngeliatnya lu sih. Oh, ya kurang lebih seperti itulah. Ya, jadi gimana latar belakangnya? Sip. Oke, gue ceritain sedikit ya. Jadi sebenarnya ini salah satu tantangan karena gini, background-nya kita lihat 3 bulan terakhir itu kan ya setelah pandemi ini kan dampaknya luar biasa gitu, sangat luar biasa, dan pengalaman pribadi ini personal gitu ke teman-teman tuh ngerasa susah gitu loh, lagi ngejalanin usaha susah, teman-teman yang di komunitas ya maksud gue, dan mereka istilahnya bisnis kecil, bisnis rumahan, dan sekarang memang lagi gencar-gencarnya karena memang ada beberapa teman-teman yang sudah di PHK gitu, ada beberapa teman yang sudah di PHK, terus juga yang ojek online juga istilahnya
customer yang didapatkan selama sehari semakin menyusut, dan itu membuat gue pribadi tuh kayak ya gue nggak bisa buat apa-apa gitu karena gue nggak punya istilahnya materi yang bisa gue kasih ke mereka secara langsung. Dan ini sebenarnya ide ini udah tercetus sekitar 2 bulan yang lalu gitu loh. Sebulan 2 bulan setelah pandemi, gue pikir kayaknya bagus nih kita bikin sesuatu. Jadi bahasa kasarnya tuh kita sebagai selebgram buat teman-teman sendiri gitu loh. Kalau tadi sempat ada yang bilang, wah ini udah mulai open endorse nih, mulai komersialisasi. Kalau bahasa gue sih iya, komersialisasi. Tapi gue di sini lebih mengutamakan member dulu gitu loh, teman-teman yang memang mereka punya usaha kecil dan menengah. Karena gue yakin di sini, gue nggak tahu ya ini seberhasil apa atau seburuk apa ya. Tapi menurut gue di sini, gue dari komunitas, gue rundingin sama tim gue, salah satunya Widi juga. Menurut gue kita harus punya action, walaupun itu coba gitu loh. Dan di tahap ini, gue jujur aja gue bukan orang bisnismen, gue bukan orang yang punya kapasitas ngasih motivasi dalam urusan bisnis, tapi gue yakin kalau kita punya sedikit usaha, ada aja gitu loh istilahnya yang ngebantu buat temen-temen. Dan yang gue kaget, kan kita harusnya launchingnya tuh sekitar bulan lalu ya, atau minggu lalu. Dan ini karena kita pikirin cukup lama, jadi kita lihat nih trennya anak-anak sekarang, apakah mereka sudah bekerja setelah, kan di Jakarta 15 Juni kemarin, hari Senin udah mulai dibukakan PSBB. Nah, gue pikir sudah mulai membaik, ternyata masih sama gitu loh. Membaiknya dalam artian, yang toko udah mulai buka, yang di mall kemarin gue juga ke Taman Anggrek udah mulai buka, ternyata masih penjualannya masih belum signifikan gitu belum loh. kembali ke normal lah sebelum wabah ini Dan lah masuk mall sekarang, ya gue pengalaman sedikit, masuk mall kemarin ke Taman Anggrek, kita harus pakai scan barcode gitu loh. Barcode. Kita harus scan barcode, kita ngisi data biar mereka tuh bisa tracking, oh ini siapa yang masuk ke mall ini. Dan mallnya pun dibatasin 40% dari kapasitas mall. Dan itu sepi banget gitu. Nah, di sini kenapa gue optimis gitu bisa menjalankan program ini, LI Bantu Jualin, karena menurut gue di sini ini usaha realnya komunitas membantu teman-teman. Mungkin teman-teman yang istilahnya berpikiran yang oke lah, dia ngerasa nih komunitas jangan dikomersialisasi. Iya, gue tahu gitu loh. Dan gue ngerasa nih komunitas ada porsinya gitu loh pada saat kita mengkomersialisasi atau kita membantu teman. Dan di sini tujuan utama gue membantu teman gitu. Dan kalau misalnya memang ke arah komersialisasi, ya kita nanti lihat dulu. Karena kan selama gue menjabat, pada saat itu sponsor masuk atau apapun, gue akan transparan ke anak-anak gitu loh, ke region-region. Karena istilahnya lebih baik kita diem gitu, lebih baik kita diem terus IG live. Istilahnya oke lah kita rutin gitu setiap minggu IG live minimal 2 kali, ada sesuatu yang kita bisa dapat gitu. Tapi gue pengen itu lebih dari sesuatu itu gitu loh. Kalau misalnya emang bisa menjadi pemasukan dari ekonomi mereka, atau nanti mungkin ada teman-teman yang oh nih yang punya usaha bisa buka lowongan gitu loh, itu menurut gue lebih penting. Dan hari ini sebenarnya kita kan mau coba panggil narasumber yang lebih ke arah usaha gitu loh. Karena menurut gue kenapa usaha, kita kalau mau minta orang, istilahnya kita ngarepin orang untuk nolongin kita, itu sangat sulit untuk masa-masa sekarang gitu loh. Dan jalan yang paling mungkin gitu, ya gue trigger anak-anak komunitas supaya lo bikin usaha gitu, apapun yang menghasilkan. Dan jangan sampai ya istilahnya lo nggak produktif, sayang banget nih waktu ini kalau kita nggak pakai buat yang produktif tuh sayang banget gitu. Jadi dari background gue ngeliat anak-anak usahanya sekarang lagi mulai sulit, dan mereka bener-bener butuh banget sebuah exposure gitu loh. Platformnya sekarang kan kita punya komunitas, ya udah kita pakai aja, walaupun follower Instagram komunitas kita belum nyampe 9.000, tapi ya kita engagement lumayan tinggi gitu kan. Oke. Berarti intinya sih bagaimana komunitas ini ingin beraksi nyata lah untuk membantu teman-teman yang punya usaha. Pres ya, di tengah masa pandemi seperti ini. Tadi
menyambung soal masalah apa Instagram kita yang mungkin followernya nggak sampai ratusan ribu lah seperti itu. Nah, kalau menurut lo Pres gitu loh, sebelum kita bahas masalah teknisnya ya, syarat dan lain sebagainya, kira-kira keuntungan apa sih yang bisa diambil ketika teman-teman yang ikut program ini nih? Kan ini jelas gratis ya sebenarnya ya, nggak ada salahnya gratis. Kan, cuman gratis banget. Jadi dengan keuntungan apa sih sebenarnya yang bisa didapat ketika ikut program ini, Pres? Lo bisa mungkin, pertama, iya, silakan. Nah, jadi kita kasih tahu statistik kita dulu ya. Maksud gue, tadi di situ kita tulis, kalau teman-teman baca di timeline, ada 3 nih. Yang pertama, masuk ke IG feed, IG story, sama akunnya Facebook Mimin, gitu loh, Mimin. Nah, kalau kita lihat dari statistik tuh, berarti bukan cuma Instagram ya? Oke, keputus ya tadi ya. Nah, Oke, putus. Jadi tadi bukan hanya Instagram ya, tapi Facebook juga. Bukan, Facebook satu Facebook, tapi bukan fanpage ya. Gitu. Jadi yang pertama itu ada Instagram. Nah, Instagram kita kan followersnya bisa dibilang nggak terlalu banyak, 8.900-an. 8.900-an. Terus 8.600, sorry. 8.600. Dan engagement-nya yang emang kita nggak sangka-sangka gitu selama kita dari bulan April, 28 April kita bikin IG Live, itu engagement-nya, impression-nya tinggi banget gitu loh. Tinggi banget, hampir setiap orang tuh followers-nya bertambahnya tuh sekitar 300-an dari bulan April. Dan itu prestasi, menurut gue prestasi. Kenapa? Karena di bulan-bulan sebelumnya ya nambah-nambahnya sedikit doang gitu loh. Nggak terlalu banyak. Dan saat ini sosial media kita lagi dipantau. Walaupun dipantau nggak dari komunitas lain, tapi komunitas kita tuh semua memantau Instagram. Dan banyak buat teman-teman yang udah, ya selama PSBB, selama istilahnya awal-awal corona, jadi awal-awal pandemi, mereka langsung bikin akun Instagram untuk main di Instagram gitu. Dan menurut gue, itu yang bisa gue kasih tahu statistiknya. Dan keuntungannya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau di sini memang kita bisa repost, terus teman-teman yang istilahnya berkaitan, misalnya nih di sini tadi ada sekarang nih udah mulai banyak nih yang ngechat gue nih. Dari data yang gue tampung itu udah sekitar 15 usaha yang masuk. Wow. Gitu. 15 usaha itu dengan tersebar di daerah, bukan hanya Jabodetabek ya itu kayaknya. Bukan, ada sampai di Padang ada gitu loh. Wow. Sampai di Padang, sampai di Sulawesi belum, Kalimantan ada. Nah ini buat info nih yang denger ini. Jadi udah mulai banyak, tadi kita udah mulai share ya di Facebook ya, di beberapa admin tuh udah mulai share dan udah mulai ada yang masuk ya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, gue udah kasih tahu. Jadi dari statistik kita punya impression yang bagus dari statistik Instagram dan Facebook juga. Mimin Web LI ya akun Instagramnya itu lumayan banyak temennya gitu, ada sekitar ribuan, dan itu kita bisa manfaatin buat exposure iklan. Nah, untuk keuntungan kita mungkin nggak bisa kasih secara materi gitu loh. Misalnya keuntungannya bakal masuk berapa, enggak, karena teman-teman pengusaha sendiri udah tau lah seperti apa. Tapi dengan ada exposure, menurut gua kita mencoba memviralisasi produk teman-teman gitu. Dan istilahnya kenapa ini menjadi sesuatu yang optimis menurut gue, karena kalau kita nggak mulai ya kita nggak akan punya kesempatan gitu loh. Kita nggak bisa serta-merta, apalagi teman-teman tahu gitu kalau mulai dunia usaha itu pasti ya berdarah-darah dulu gitu. Jadi kita memulai sesuatu yang menurut gue nih pijakannya tepat gitu. Kalau misalnya memang ini bisa bertahan, bisa konsisten, dan bagusnya ya teman-teman nanti bisa lihat sendiri gitu loh. Karena ini menurut gue kita nyiptain lahan. Teman-teman yang mau berdagang di dalam silakan, kita nggak pajakin. Cuma ya karena banyak pedagang yang lain juga, jadi kita bagi-bagi waktunya gitu loh. Oke, ini catatan ya, buat catatan bahwa
gratis, tidak ada pajak ya, tidak diminta royalti atau dan lain sebagainya, Pres ya. Sama sekali. Tapi kalau mau ngirim barang nggak ada masalah. Nah, jadi kan tipe-tipe bisnisnya banyak nih. Jadi ada bisnis yang makanan, ada warkop, dan yang paling aneh nih yang tadi gue terima tuh cupang, gitu. Ikan cupang. Jadi mau jualan cupang. Nah, secara kriteria ya kita harus terima. Dan itu memang bisnis yang maksud gue ya memang yang sedang berjalan gitu loh di teman-teman. Oke. Nah, nanti kita bahas membantu. Kita bahas teknisnya ya. Kita bahas nanti akan bahas teknisnya ya. Oke. Tapi maksud gue kita cuma sekedar membantu. Kita sekedar membantu menginfokan. Kalau sampai ke pihak ketiga, istilahnya pedagang dengan istilahnya pedagang dengan pembeli itu kita udah lepas tangan gitu loh. Tapi kenapa kita meminimalisir dengan member? Kita punya data dan kita kenal orang-orang itu gitu loh. Jadi memang member-member ini yang lebih didahulukan. Ini udah masuk ke syarat nih. Oke. Lo udah nyinggung member, kita masuk bahas syarat satu persatu ya, Pres ya, biar agak lebih jelas lah, lebih tahu. Oke, syarat pertama adalah tadi yang mungkin baru join, teman-teman, tadi Presiden udah mengawali bagaimana, buat saya flashback lagi ya, Pres ya, bagaimana kita punya followers yang kalau saya lihat di sini sih sebenarnya 8.973. Sebenarnya ini sesuatu yang lumayan gitu loh. Paling kalau teman-teman punya akun pribadi atau akun jualan mungkin nggak sampai 1.000 mungkin ya. Dan ini gratis, sekali lagi gratis. Tetapi seperti apa syaratnya? Oke, kita bahas kali ini syaratnya satu persatu biar lebih detail. Yang pertama adalah member LI atau usaha keluarganya. Jadi ini benar-benar yang mau nyalonin, yang mau mengiklankan ikut program ini harus yang punya member LI. Seperti apa, Pres? Ya. Jadi gini, kenapa harus member LI? Karena kita meminimalisir oknum-oknum di luar komunitas. Bayangin, ini baru member aja udah 15 orang yang masuk gitu. Dan itu pun kita nggak, secara teknis nanti gue jelasin lebih lagi, kita nggak akan bombardir feed kita dengan iklan-iklan, nanti lama-lama bosen juga anak-anak, kok ini jadi akun jualan gitu. Kita harus imbangin informasinya gitu. Dan kenapa member? Ya memang member punya privilege yang bagus gitu di komunitas, karena mereka support komunitas secara real gitu. Dan teman-teman yang belum jadi member, kita akan diskusi, kita akan mengarahkan dia untuk jadi member supaya bisa ikut di program ini gitu. Tadi teman-teman juga bilang, oh saya member di zamannya Presiden Adrian, saya member di zamannya Presiden Dani gitu, saya member di Presidennya Anas. Semuanya boleh selama itu pernah bikin member. Kecuali tidak bikin member sama sekali, itu menurut gue itu yang akan gue arahin gitu loh. Gak bisa gue paksain istilahnya, ini nggak bisa member, yaudah deh lu kita bantuin dulu. Sebenarnya nggak bisa, cuma nanti kita arahkan dulu teman-teman yang belum bikin member untuk bikin member gitu loh. Teknisnya gimana, Pres? Teknisnya gimana member yang di luar kepengurusan lo sebagai presiden sekarang? Kan kita nggak kita nggak ada datanya, atau dia cukup memfotokan kartu atau bagaimana? Foto kartu aja, foto kartu dan mungkin gue bisa konfirmasi kalau misalnya kartunya hilang, gue bisa konfirmasi sama koordinator regionnya gitu loh. Kalau yang bersangkutan pernah bikin member di istilahnya di komunitasnya di regionnya masing-masing gitu. Jadi gue bisa bantu. Oke. Dan ini atau usaha keluarganya, berarti punya orang tuanya atau punya kakaknya, keluarganya ini berarti agak luas atau gimana, Pres? Oh, ini sepupu gue, ponakan gue, sampai segitu nggak, Pres? Nah, itu sebenarnya kalau kita mau istilahnya kasih persyaratan yang lebih detail lagi, ya kita pengennya yang istilahnya satu kakak atau pernah satu kakak gitu loh. Keluarga misalnya, inti lah ya, keluarga inti. Keluarga inti gitu, keluarga inti misalnya, atau orang tuanya. Tapi kan misalnya kalau udah orang tuanya, kalau udah menikah kan kartu keluarganya berbeda tuh. Nah itu masih kita bisa maklumin gitu loh. Oke. Berarti sebenarnya syarat ini tidak masih bisa dipertimbangkan lagi ya. Pertimbangkan masih bisa. Apalagi kan misalnya nanti kita lihat juga bahwa ini banyak yang masuk apa enggak. Nah syarat-syarat ini nanti yang juga menentukan ya sebenarnya, Pres ya. Iya, betul. Oke.
Itu syarat pertama. Ada lagi plus tambahan plus member LI atau usaha keluarga yang mau dijelasin? Nah, tadi sih sebenarnya dari 15 ini ada sekitar 5 orang yang belum belum jadi member. Cuma kan karena member ini belum dibuka, Hmm. membership kita memang belum dibuka, jadi kita seperti bikin kita mengarahkan dulu, kita mengarahkan kalau nanti ini dibuka, kalau bisa ikut, jangan sampai kalau kita kan punya data nih, pada Hmm. saat nanti dibuka lagi terus dia tetap nggak bikin member, terus mau ikut program ya terpaksa kita ban gitu loh. Oke. Intinya sih kita ada mengarahkan ke situlah untuk bisa jadi member. Dan kita jujur aja sekali lagi ini kita nggak pengen ini jadi komersialisasi ke komunitas gitu loh. Oh bisa aja nih bikin program ini supaya bisa jadi member, enggak. Tapi yang teman-teman yang harus memahami adalah uh, ini komunitas kita memang ada member, ada yang Laziale Indonesia aja gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, karena ini kita berkomunitas ya kita mengutamakan orang-orang yang mensupport LI secara real gitu. Jadi buat teman-teman Ya. yang belum jadi member, terpaksa kita arahkan dulu gitu. Istilahnya kita Ya. kesampingkan dulu, tapi kita nggak hapus. Kita akan tetap ajak mereka untuk bisa ikutan di program ini. Intinya bisa. Intinya kembali lagi, intinya Oke. bisa. Oke. Sip. Gitu. Baik. Itu tadi penjelasannya. Nah, sebagai catatan bahwa ini bukan komersialisasi dari pengurus supaya ikut member di sekarang ya, karena member Ya, dari betul. presiden sebelumnya pun masih bisa diterima seperti itu. Hmm. Nah, oke, syarat yang kedua dikategorikan usaha kecil dan menengah ke bawah. Ada Ya. spesifikasi khusus nggak? Seperti apa sih? Atau tadi yang 15 yang sudah mendaftar itu bisa dicontohkan nggak? Atau ada Nah, kemungkinan tidak ada yang tidak diterima gitu? Oke. nah, di sini sebenarnya yang dikategorikan usaha kecil dan menengah itu kan kita lebih mengutamakan yang home industry ya. Hmm. Nah, itu sebenarnya relate sama poin yang ada di bawahnya tuh, nilai produk jasa yang dijual di bawah 500 Oke. ribu. Nah, Oke. pertama usaha kecil dan menengah ya kita lihat dulu produknya apa dulu gitu. Dan istilahnya mereka mengelola bisnis ini di mana gitu. Contohnya nih, ada yang ngasih iklan apa? Ada klien kita ngasih info soal contohnya minuman ya, Hmm. susu murni dari Semarang nih, dari Semarang. Oke. Nah, dari produknya itu ya kemungkinan 10 sampai 20 ribu gitu loh harga ininya. Dan dia distribusinya itu pakai motor gitu loh. Dia Hmm. pakai Hmm. motor, dia istilahnya ngetem di satu taman di Semarang. Hmm. Nah, itu bisa kita kategorikan ya usaha kecil gitu loh. Hmm. Nah, yang usaha istilahnya istilahnya kan ada jenis usaha kayak tadi nih ada yang info. Hmm. Om, nih kita juga usaha kecil nih baru mulai nih. Usahanya apa? Properti. Nah, itu gue hampir hampir istilahnya ya kita nggak bisa yang seperti itu karena nilai produknya di atas 500 ribu. Hmm. Dan Hmm. yang gue hindarin juga kita membawa brand tertentu. Brand Hmm. tertentu misalnya ada satu orang jualan dia jadi istilahnya jualan motor apa sih istilahnya bukan leasing ya Leasing. apa sih bukan leasing Uh, ya agen lah agen Oke. penjualan motor gitu. Ya. Ya. Nah showroom. Nah gue bilang itu gue nggak bisa karena pertama produk yang dijual itu udah lebih dari 500 500 ribu. ribu dan yang kedua yang tidak boleh adalah dia bawa brand besar gitu loh. Brand besar misalnya Honda atau Kawasaki dan itu menurut gue nggak bisa karena itu sebuah brand gede yang numpang di komunitas menurut gue gitu Walaupun nggak bisa. jualannya di rumahnya dia. Walaupun dia bikin showroom di Nah rumahnya dia. betul. Tapi di sini juga ada satu lagi tadi teman usahanya mungkin usaha mekanik ya apa alat-alat parts parts mobil gitu. Tapi harga yang ditawarkan parts mobil itu antara 300 ribu sampai 1 juta. Dan yang merek yang dijual pun sebenarnya banyak mereknya, cuma gue nggak sebut gitu loh. Gue nggak sebut, nggak gue kasih dalam satu foto, tapi nanti kita akan usahakan dengan disejajarkan dengan brand-brand lainnya gitu loh. Intinya dia boleh ngejualin part mobil ini, tapi dengan apa istilahnya dengan ketentuan ya harus disejajarkan dengan brand lain gitu. Jadi nggak eksklusif brand gitu. Oke. Uh, jadi bisa dikatakan mungkin sebagian besar teman-teman anak Laziale ini banyak juga usaha
kue, mungkin rumah gitu Pres ya. Banyak, banyak. Banyak Kue, banget ya. minuman, Ya. banyak banget. Nah, ini juga masuk ke poin berikutnya, harus memiliki nama usaha yang jelas, alamat, dan nomor kontak Ya, aktif. Jadi bisa dikatakan betul. kita pengurus hanya men-share informasinya. Nah, si calon pembeli mungkin yang melihat ini sebagainya bisa lebih lanjut menghubungi masing-masing klien ya, toko seperti itu ya. Ya, Makanya kalau betul. yang bagus Betul. ada akun Instagramnya, kemudian Ya, mungkin disarankan sih. ya lebih bagus dia bisa sudah masuk di marketplace, jadi kan bisa Betul. bisa pengiriman dan lain sebagainya ya. Itu bagaimana Hmm. Pas masuk ke poin berikutnya? Nah, kalau gue sih nggak ekspektasi tinggi ya. Maksud gue, Oke. kalau misalnya teman-teman belum sampai punya Instagram, belum punya marketplace sendiri, dan emang Hmm, benar-benar baru mulai gitu. Karena nggak hmm, sedikit juga yang memang usahanya baru berjalan pada saat pandemi ini, gitu. Jadi oke. belum punya Hmm, fondasi yang kuat lah. hmm, Nah, ya udah, yang penting kita bisa punya nomor kontak dan alamat yang jelas. Makanya kita di sini meminimalisirnya dengan membership. Kalau membership kan kita udah punya data nih. Kalaupun hmm, nanti hmm. bermasalah, memang sih kita nggak bertanggung jawab, tapi kita bisa istilahnya membantu lah mencari keberadaan penjualnya ini Oke. di mana gitu. Berarti dengan kata lain, sebenarnya minimal minimal misalnya Hmm. ada salah satu anggota region, taruhlah LI Semarang, dia punya usaha. Ya, Minimal ketika kita share, sesama teman-teman Semarang tuh udah tahu bahwa oh si ini ternyata jualan, misalnya oh ada produk ya, anak Laziale di Semarang. Minimal ketika dia betul, lewat atau main atau minimal mesen lah, membantu temennya seperti itu ya Pres ya. betul, betul. Karena ya kita ambil contoh lagi satu, misalnya dia jualan Hmm, susu, ya kan, satu botol susu dia hmm, bisa jual. Dan kalaupun memang dia bisa kirim, kan di Semarang kan ada istilahnya driver online gitu, dia bisa dikirim langsung. Istilahnya buat membantu lah teman kita ini. hmm. Jadi kita kenapa jadi kan tipe tipe bisnis tuh ada yang makanan itu kan nggak bisa dikirim di luar, istilahnya luar kota kan, mungkin mungkin frozen food bisa gitu, tapi beberapa makanan nggak bisa. Tapi Hmm, hmm, hmm. yang uniknya ya misalnya di Kalimantan ada jual face shield. Nah, di Kalimantan ini bisa jual face shield ya dia bisa kirim ke Jakarta kalau emang mau membantu gitu loh. Nah, jadi Oke, ada tipe-tipe bisnis yang memang kita sesuaikan, yang penting kita kasih tahu domisilinya ada di sini, oke, domisili ada di sini, akun Instagramnya ini, nomor kontaknya ini, tinggal berhubungan langsung aja gitu. oke, oke. Sip. Nah, berikutnya Pres. Ini yang mungkin yang perlu dijelasin ya. Usaha harus halal dan tidak mengandung sentimen macam-macam. Ini apa nih? Nah, ini Contoh sentimen macam-macam nih. sebenarnya bahasanya kurang ini banget ya, kurang Mhm. apa, kurang baku ya. Jadi gini, sebenarnya kan kita nggak tahu nih kalau mendalam dibilang syarat menjabarkan usahanya yang tidak boleh gitu. Kalau halal kan istilahnya halal dalam artian kata eh, negara ini mayoritas Muslim gitu. Jadi halalnya yang lebih ke istilahnya teman-teman Muslim bisa mengkategorikan itu halal gitu. Mhm. Dengan kata lain, misalnya menjual menjual barang-barang yang non halal itu kita hindarin di sini gitu loh. Mhm. Bukan berarti tidak boleh. Tapi ini udah pure tidak boleh, sorry. Gua Mhm. koreksi. Dan yang kedua, mengandung sentimen macam-macam. Misalnya nih, Oh, ada yang mhm. menjual atribut-atribut yang istilahnya menyinggung dengan ras-ras tertentu gitu. Mhm. Ya Mhm. bisa kita sangat inilah sangat sangat apa, hati-hati banget gitu. Tadi juga ada sempat mencoba nanya boleh gak kira-kira kalau jual binatang gitu, binatang peliharaan. Kalau dari saya sih karena gue belum tahu hukumnya seperti apa, mendingan gak usah. Karena itu Iya, bisa memancing yang iya. lain gitu. Karena kan kita nggak tahu nih bisnisnya seperti Mhm. apa. Misalnya ada yang Mhm. minta tolong jualin landak, terenggiling Benar, atau benar, benar. istilahnya anak macan gitu kan kita nggak tahu. Iya. Jadi yang penting kalau yang beresiko seperti itu kan kita juga punya tim. Kita akan tanya nih, yang ini boleh apa enggak. Oh nih kalau Dan misalnya bakal mengundang perdebatan, jangan deh gitu. banyak animal lovers ya, nanti malah Takutnya, ya, takutnya. Wah nih kok diperdagangkan bebas gitu. Nah iya, itu iya. kita agak bahaya. Oke, berarti kalau misalnya kita flashback lagi halal, contohnya adalah mungkin
sebagai Dari contoh, makanan. mohon maaf, misalnya makanan daging daging babi atau daging Ada anjing, dua. mungkin Ya, buat ya, buat buat beberapa agama tidak ada masalah, tapi salah satu ya, agama sebutlah betul, Islam itu bermasalah, jadi jelas larang ya betul. Pres ya. Oke, Sangat contoh dilarang. lain bisa. Karena kita menghindari sih, kita menghindari aja perdebatan di komunitas. Istilahnya, bukan kita mau main aman, ini kita kita istilahnya niat nolong gitu. Jangan sampai niat nolong Iya, ini malah jadi blunder iya, buat kita gitu loh. iya. Contoh Dan lain maksudnya ada misalnya, bisnis lain lah, ada bisnis lain iya, yang di luar itu, kenapa enggak gitu. benar-benar. Contoh lain misalnya jual apa ya, koleksi botol minuman keras, ada nggak yang jual kayak gitu? Itu kan juga sensitif tuh, walaupun mungkin cuman botolnya doang Ya, misalnya. hmm. Nah itu sih Atau ya kita kita benar. nggak kita hindarin, kita Ya, kita oke. nggak bisa untuk jual-jual seperti itu gitu. Oke, berarti sebenarnya dalam poin ini usaha harus apa, halal dan sentimen macam-macam, bisa jadi nanti eh, pengurus dan tim itu akan menilai lagi ya sebenarnya bahwa memang ini ternyata terindikasi bisa menimbulkan Ya, apa ya, perdebatan, masalah dan lain sebagainya. Ya hmm. yang aman-aman aja lah sebenarnya. Yang Oke, aman-aman aja. Betul. oke. Nah, tadi diusahakan sudah punya sosial media sendiri supaya bisa di-tag. Ini poin yang tadi sudah Betul. dijelaskan. Sekarang kita lanjut, Pres. Eh ketentuan nih. Ini masuk ketentuan. Oke, WhatsApp sudah Ya, tertera. Kemudian kirimkan satu betul. sampai 4 foto atau video, jelas tidak pecah gambarnya. Akan Ya. disediakan template desain khusus dan tempo iklan 3 minggu sejak ditayangkan, setelah itu akan dihapus. Kira-kira bagaimana, Pres? Ada penjelasan nggak? Nah, kalau untuk nomor udah jelas ya. Nah, Ya, kalau untuk kiriman satu foto sampai 4, jadi kan mungkin ada beberapa teman-teman apa istilahnya produknya itu tidak bisa dijelaskan dengan satu gambar gitu. Jadi kita tambahkan opsi lagi, nanti bisa hmm, di istilahnya di slide hmm, uh, hmm, postingannya biar terlihat lebih jelas hmm, lagi. Oh, nih pernah mengerjakan ini. Misalnya dia jasa pembuatan hmm, jersey gitu. Tadi ada yang masuk vendor tekstil. Misalnya dia pernah mengerjakan jersey, pernah mengerjakan celana atau apapun gitu. Kita hmm, kasih gambar-gambar lain supaya biar istilahnya biar lebih percaya lagi lah customernya hmm. gitu. Lebih tertarik lagi pastinya. Dan kita batasin sampai 4 ya karena biar tidak terlalu banyak juga yang di-share Oke, gitu loh. Kalau emang 4 udah cukup menjual ya udah 4 aja. Kalaupun satu tadi juga banyak yang ngirim cuma satu ya udah satu aja yang kita infokan. Yang penting di caption semuanya udah jelas alamatnya siapa. Kalau ada akun Instagramnya tinggal langsung ke akun Instagramnya gitu kan lebih cepat. oke. Kalau nomor kan mungkin orang agak malas karena masih nge-save dulu baru buat ngechat Hmm, gitu. hmm, hmm. Terus akan disediakan template desain khusus. Kenapa kita sediakan template desain khusus? Karena kan L ini kan feed Instagramnya ini kita sebenarnya punya dua karakter. Satu karakter yang untuk komunitas, info-info komunitas kan kita punya ketentuan warna khusus gitu loh. Masa istilahnya kita komunitas Lazio tapi template kita warnanya hitam putih, nggak mungkin dong. Hmm, 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 Terus warnanya juga merah sama orange, nggak mungkin gitu. Jadi kita hmm, memang hmm, punya ketentuan khusus biar template-nya juga istilahnya enak dilihat gitu. Walaupun hmm, yang dijual itu produk gitu. Dan kita ngasih template ini kita udah sediain, kita tinggal masukin info-infonya, kita tinggal edit ulang supaya ini kan sebenarnya kita baru baru pikirin temponya gimana nih biar nggak hmm. ini akun bukan jadi akun jualan, ngerti kan? Bener. Jadi ini akun yang istilahnya Nggak kita pengen ini nyampah, akun tetap apa ada ya? nggak nyampah. Nggak memborbari, ya bener. Untuk ketentuannya nanti kita akan bahas lagi mungkin 3 hari sekali atau Hmm, 2 hari sekali. Tapi yang udah pasti sih gue akan bikin 3 feed berbarengan gitu loh. Jadi sederet. oke, Misalnya oke. satu hari di hari Sabtu misalnya tiga tiga iklan naik Iklan. gitu. 3 iklan naik, beberapa hari kemudian, 2 atau 3 hari kemudian, 3 iklan lagi naik gitu. Jadi ganti-gantian. Karena kalau menurut gue kalau semuanya kita isinya cuma jualan ya istilahnya kurang kurang enak lah gitu loh. Dan apa Oke, template-nya udah disediain jadi teman-teman cukup kirim foto aja. Kalau bisa foto yang jelas ya, jangan foto-foto yang burem. Terus yang terakhir tempo iklan 3 minggu sejak ditayangkan. Nah ini sebenarnya khusus buat yang di postingan sama di Facebook gitu. Facebook. Oke, Nah kalau IG story kenapa kita 24 jam drop udah otomatis hilang ya?
otomatis hilang. Kenapa kita bilang 3 minggu ini kita bahkan 2 sampai 3 minggu ya. Jadi ada produk kan mungkin ya teman-teman eh, istilahnya punya produk mereka jualan apa ya produk misalnya tadi parts mobil misalnya lampu mobil dijual. Nah nggak mungkin dong kalau misalnya udah terjual bisa jadi stoknya habis gitu loh di minggu pertama atau minggu kedua. Ya mau nggak mau kita turunin gitu. Jangan sampai nanti ada yang scroll terus tiba-tiba berminat kita nggak bisa sediain itu barangnya gitu. Jadi kemungkinan ya kita lihat dulu dari jadwal kita sih 3 minggu kita drop, kita langsung hapus. Nah kalau misalnya seminggu itu udah laku barangnya ya udah kita langsung hapus gitu. Misalnya minuman dia masih ganti menu ya masih kita drop gitu yang dia jual. Jadi biar Oke, orang-orang juga kalau selamanya itu ada kan itu juga nggak mungkin gitu loh. oke, Karena ini baik. sifatnya konsumsi gitu. Oke. Eh, ya ini ada catatan ya. Jadi Lazi Indonesia akan memverifikasi kelayakan penjual dan tidak bertanggung jawab jika ada kesalahan maupun kerugian. Berarti Ya, Lazi Indonesia tidak bertanggung jawab misalnya ya, ada klien ya. yang dihubungi pembeli, kemudian pembelinya menipu atau bagaimana, jadi kita udah nggak tanggung jawab ya, itu udah urusan Bukan. Ya, komunikasi antar mereka berdua gitu loh, antara pembeli dan penjual. betul. Kita kan hanya sebagai membantu mengiklankan. Itu ya, Pres. Contohnya Pres ya. Betul. Nah, tapi gue mau meyakinkannya gini, kenapa iklan-iklan yang naik di LI ini nantinya bisa dipercaya? Karena gue pun tadi verifikasi ya lumayan keras gitu loh. Lu siapa gitu? Oh, gue dulu Laziale kok udah lama nih ikut Lazio, suka Lazio gitu. Tapi lo member bukan? Wah, kalau member kita belum bikin bla bla bla. Jadi gue agak keras ke situ karena gue istilahnya gue pengen yang berjualan di sini gue kenal gitu loh. Bahkan yang kenal aja kita mungkin bisa bermasalah ya kan, apalagi yang tidak Oke, kenal gitu. Jadi gue oke, mau minimalisir dengan verifikasi itu. Kita verifikasi dulu, kita nggak asal semua yang punya usaha kita masukin, enggak. Kita verifikasi dulu, kalau nanti layak apa enggaknya, kita lihat lagi gitu loh. Toh mereka ngasih kita akun Instagram, ngasih kita apa istilahnya akun Facebook, kita akan cek dulu orangnya nih. Kalau sampai nanti tiba-tiba ada komen, wah jangan beli lagi di sini, ini pernah bermasalah ya. Pure kita langsung drop gitu loh. oke, Karena kan namanya pedagang nih lebih pinter gitu loh. Mereka lebih pinter ngeliatin memanfaatkan situasi yang menurut gue lengah gitu. Di samping kita baru memulai ini program ini, mereka tahu gitu. Wah ini ada kelemahan, ya kita coba dulu gitu oke, untuk istilahnya bikin owner lah di program oke, ini. Jadi kita oke. verifikasi dulu. Oke, Pres. Jadi sebenarnya supaya lebih aman, memang di mana-mana kalau nggak taruh di marketplace atau COD-an sebenarnya ya. Tapi kalau memang Betul, betul. akun Instagramnya ada, orangnya jelas, nggak ada masalah, silakan bertransaksi melalui JNE apa dikirim dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Karena Betul. nominal sampai 500.000 juga lumayan juga. Misalnya ada yang jualan helm 300.000, kemudian barang nggak dikirim Hmm. kan juga lumayan juga angka itu gitu ya, Pres. Ya, tapi Oke, oke. sekarang orang maksud gue berbisnis sudah pinter lah. Oke. Dan gue Tapi ada, gue pikir maksud gue pada saat orang konfirmasi transferan ya dia udah punya banking atau dia ke bank ngecek mutasi kalau udah benar-benar tertransfer ya dikirim gitu loh. tapi Nah, ada aja yang sih ya, yang yang masih istilahnya ada. Masih ada pasti yang ada, suka gue ketipu. yakin pasti ada. Dan kalau sampai ini kejadian gitu loh, amit-amit nih kejadian ya gue akan susurin gitu loh. Kalau misalnya dia ada Oke, di region lain, gue minta region lain untuk handle gitu. oke, oke, Pres. Hmm. Eh, eh, Terakhir ya, maksudnya sebelum Hmm. lo menutup, ada pertanyaan gue nih. Jadi ini kan yang masih Ya, gratis, apa namanya, terbatas untuk khusus member. Nah, ada nggak ya. misalnya ya, next ke depan nih, misalnya di luar member, di luar LI, yang ingin ikutan endorse atau beriklan Hmm. di medsos Lazio Indonesia, Ya. kedepannya ada nggak kira-kira? Sebenarnya itu udah dipertimbangkan dari beberapa tahun yang lalu. Kenapa gue bilang tahun yang lalu? Karena akun komunitas memang engagement-nya lumayan tinggi gitu loh. Mereka komen, mereka ikut aktivitas, mereka follow selalu berita-berita dari timnya gitu.
Jadi udah dari beberapa tahun lalu tuh kita sering banget diajakin kerjasama gitu. Dan mungkin ada satu dua brand yang memang kita pernah posting di feed kita dan memang itu ada kerjasamanya gitu. Hmm. Nah, untuk saat ini gue bilang itu akan kebuka kemungkinan untuk brand-brand lain, brand-brand di luar komunitas kita untuk beriklan di istilahnya platform media kita, Hmm. baik itu Instagram, Facebook, atau YouTube gitu. Kita membuka semua kemungkinan. Tujuan gue adalah yang pertama, gue bukan komersialisasi untuk mengambil keuntungan pribadi gitu. Komunitas kita bukan komunitas besar, dan gue pun sengaja gue nggak mau itu setiap tahun kita, maksudnya setahun sampai berkali-kali kita open membership. Kita pengen juga bisa berdikari gitu loh. Dan jujur aja kemarin sempet dari teman-teman pengurus istilahnya mengeluhkan gitu. Kalau kita istilahnya mengelola sosial media mulu, saat-saat ini lagi kurang bagus nih gitu. Mungkin ada beberapa keluhan dari teman-teman yang gue harus tampung gitu loh. Kenapa? Karena ya jujur lah, sekarang beli paket agak mahal gitu, paket data. Hmm. Terus ya Widi lagi, lo pakai pakai Halo lagi, itu kan gila Nggak banget gitu loh kesedotnya. Dan nggak ada tunjangan pulsa ya, nggak ada tunjangan kuota nggak ya ada kita ya. tunjangan pulsa, jadi kita nggak ada tunjangan pulsa. Cuma kalau misalnya memang kita punya pemasukan yang dari iklan-iklan lain, Hmm. bisa gue alokasikan ke paket data para admin gitu loh. Hmm. Dan nanti semuanya cash flow ini gue serahin ke satu orang yang buat istilahnya buat kita, nanti kan kita punya laporan gitu, kita punya laporan, kita kasih tahu laporan keuangannya ke komunitas, karena Iya. memang komunitas kita tuh dari dulu udah transparan. Kita pengennya semuanya apa-apa yang kita sedang kerjakan ini kalau bisa menghasilkan gitu loh. Sekarang jujur aja gue bukan yang munafik ya, kalau dibilang Agak nge-lag sebentar. Ini sabotase nih sepertinya. Tes. Oke, sebentar. Oke, Alvin live dulu. Sebentar. Kita undang lagi. Iya, waduh keputus ya, sip. Oke, keputus oke. ya BT. Lanjut. Iya, iya. Oke oke. Nah, tunggu, gue kayaknya error nih phone gue. Ya udah, lanjut aja dulu ya. Iya, Jelas suara gue, jelas kan Wit ya? jelas, jelas. Nah, nah jadi kenapa tadi gue sempat singgung soal istilahnya paket data gitu. Itu menurut gue bagi bagi beberapa orang mungkin itu sesuatu yang nggak terlalu bermasalah gitu. Gue bisa kok ngisi paket data. Cuma untuk admin gitu kan, ada admin-admin kita kan ada yang pakai kartu Halo, ada yang istilahnya pakai pasca atau prabayar gitu. Jadi gue Hmm. Hmm. mencoba istilahnya mensupport mereka, kalau memang ini punya punya income, punya pemasukan, ya kita akan ganti untuk paket datanya gitu loh. Jadi buat teman-teman pun yang yang ngebantu ke komunitas, karena jujur gue nggak mau korek-korek kas kita gitu, karena kas kalau untuk pengelolaan sosial media, kalau bisa kita bisa cari sendiri gitu, tanpa harus istilahnya ngorek-ngorek dari kas gitu. Ya, Dan apa yang bisa gue sampaikan di sini, gue berharap banget komunitas kita bisa ke arah istilahnya bisa bisa membantu sesama lewat program ini. Kalaupun nanti oke. ada iklan-iklan yang masuk, atau ada istilahnya beberapa brand yang mau kerja sama sama kita, baik itu bikin video atau foto, kita akan open gitu. Kita Oke, akan open, cuma oke, ada ketentuan tertentu yang bikin kita istilahnya kita nggak mau semuanya jadi kayak akun selebgram, ngerti gak? oke, oke. Semuanya boleh Tapi masuk, kita sampai itu belum tahu kapan ya ya? Itu belum tahu belum tahu kapan, kapan tapi ya, kita udah maksudnya pikirkan ada. di situ. Red, Oke, ada red oke. harganya juga, ada istilahnya kalau iklan di sini harganya segini, ya
kita akan Oke. hunting dulu, Oke. kita akan sesuaikan, kalau misalnya sudah kita akan publish gitu. Jadi emang komunitas ini kan juga butuh butuh bensin ya. Karena memang Ya, secara eh, secara personal admin. Presiden LI aja nggak digaji malah ngeluarin mulu ya. Nombok. Oke, eh, kita lanjut. Ada satu pertanyaan lagi deh. Ini sambil kalau misalnya netizen ada yang nanya, kita masih ada waktu sekitar 12 menit lagi. Tapi ada satu pertanyaan Ya. yang tadi sempat terbesit sebenarnya. Ketika misalnya ada satu klien yang member yang sudah tampil dan dirasa kemudian, wah ini lumayan signifikan nih penjualannya nih. Kemudian udah dihapus nih, udah hilang. Dia pengen tampil lagi. Itu gimana? Bisa boleh gitu kah? Dia boleh kemudian ngantri lagi atau kemudian bisa jadi kedua atau Mm-mm. ketiganya dia harus berbayar atau bagaimana, Mas? Nah, kan istilahnya kita di sini pedagang yang istilahnya mau hidup kan bukan bukan kita doang gitu loh. Hmm, Mau hmm, hidup hmm, banyak banyak lah yang mau hmm, kita bantu, dan kita pun memang ini pasti permasalahan yang akan ada di lapangan gitu. Oh, ini kemarin udah, tapi uh, istilahnya pembelinya tinggi gitu loh, minatnya tinggi, terpaksa kita drop dengan ketentuan yang ada. Mungkin dia bisa langsung naik lagi dengan jalur yang pakai istilahnya pakai red card kita gitu loh. Jadi kita bisa hmm, bantu untuk hmm, langsung posting gitu. Jadi hmm, hmm. memang uh, kenapa kita coba pertimbangkan seperti itu supaya teman-teman juga, ya di sini dia ada pertimbangan yang lebih ke ekonomis lah gitu loh. Hmm, Karena hmm, kita hmm. mendahulukan istilahnya yang bisa memberikan maksud gue gini, kita kita mendahulukan teman-teman yang sudah register duluan gitu. Kita kasih kan Hmm. tadi kita kasih format template, mereka udah register duluan, oke. Okay. Nah, tapi kalau misalnya di apa di bawah, kalau nanti itu dia sudah terhapus, ya gue akan menawarkan nih ada yang pakai red card gitu, dan ini langsung istilahnya ada nilainya, dan lo kalau misalnya emang berniat untuk beriklan ya kerjasama di sini gitu loh. Nah, kerjasamanya ini yang tadi Oke, gue sempat sempat singgung. oke, Cek cek. oke. Ya, aman, aman. Oke. Eh, Berarti ini kita buka, sorry, sorry. Eh, nggak connect lagi, kita close dulu. Oke, sebentar nih ada masalah sinyal lagi. Ini ada pertanyaan dari Rudi, tapi kita undang ulang dulu. Halo, Wit. Ya, ini udah ada yang mulai nanya nih. Putus-putus mulu ya. Ya pokoknya gitulah, Iya, intinya itu yang ngerti gitu. Kalau iya. nanti apa istilahnya, ini kita punya urutan, kita punya program. Nah, Hmm, semua hmm. teman-teman yang istilahnya mau ngikut free, kita harus ngikutin rules ini gitu. Oke, Kalau nanti kita langsung oke, buka pakai red card, ya istilahnya kita bisa lewat jalur red card gitu, beriklan oke. langsung. Nah, kalau Nih, misalnya Pres, mau ditanya, oke guys, gimana gimana? Pertanyaan, oke, mungkin kalau pertanyaan detail nanti bisa konsultasi ke nomor yang sudah tertera ya. Ya, Ya, nih ada satu yang sempat terfikirkan oleh gue lagi nih. Jadi kan banyak teman-teman anak Laziale ini yang punya usaha, misalnya jersey, jersey KW lah, nggak worry lah, atau barang-barang ya, KW ya sebenarnya, atau vendor lokal. ya, Kira-kira ya, contoh seperti itu masuk kriteria nggak, Pres? masuk, masuk. Itu Masuk ya. masuk kriteria. Jadi gue akan bantu juga. Gue kayak tadi gue bilang tadi ada yang masuk mau jualan warkop gitu loh. Warkop, Hmm. warung kopi. Jadi dia punya produk-produknya warung kopi. Uh, apa itu boleh gitu. Jadi gue pengen istilahnya baik itu produk, jasa. Sebentar, sebentar ya. Hmm. Sebentar ya. Gue buka aplikasi ini dulu nih. Lagi ada Zoom meeting juga sama teman-teman. Sebentar, sebentar. Oke. Sip. Jadi teman-teman buat informasi, pembukaan sudah bisa dimulai. Jadi sudah masuk sekitar 15 pengusaha, pedagang ya seperti itu. Jadi nanti Hmm. bisa teman-teman bisa memulai juga untuk mulai daftar. Ya, lanjut Pres. Ya. Nah, jadi
gue membuka banget buat teman-teman yang punya usaha, baik itu jersey KW atau apa, gue buka. Cuma kalau nanti sampai ada shoe dari official store, ya mungkin gue akan bantu untuk dropin dulu gitu loh. Untuk istilahnya gue hide dulu lah, karena ini kan pasti ada apa report-report yang gak enak kalau misalnya pun ada ya. Sejauh ini sih aman-aman aja gitu. Oke. Sip. Eh karena udah mau jam 10, mungkin penutup. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa langsung aja kali ya. Nanti ke WA aja atau enggak, di sini aja kalau bisa di ini. Oke, ini ada Rudi nih. Ada Rudi, usaha saya di atas 500.000, Mas Presiden. Gimana tuh, bisa dibantu apa gimana? Nah, sebenarnya kan dari ketentuan itu tidak bisa. Cuma kemarin gue sempat sharing ke Rudi. Jadi gini, ada usaha, dia kan sebenarnya jasa ya. Kalau si Rudi jasa kan. Jasa pembuatan konstruksi bangunan gitu. Baik itu kanopi atau garasi gitu. Nah, sebentar. Nah, itu gue mungkin bisa bantunya di placing di Instastory gitu. Oke. Karena kalau di IGTV itu menyalahi aturan lah. Gua akan tetap bantu, tapi kita akan bantunya di Instastory gitu. Karena gimana pun ini produk jasa gitu. Ini produk Lalu jasa pembuatan. IGTV tuh nggak masuk kan? Nggak, belum. IGTV belum kan? Kita belum bisa masukin ke IGTV dulu. Oke, gitu. Lanjut. Nah, nah itu kalau istilahnya produknya dia di atas 500.000 secara ketentuan nggak boleh. Cuma kemarin gue udah sempat janji juga sama dia, mungkin kita bisa bantunya di IG Story Root gitu. Oke. Jadi khusus Rudi, usaha Rudi karena kemarin Press udah janji, maka tetap akan dibantu, tetapi hanya IG Story ya. Ya. Atau sebenarnya jasa konstruksinya dia ada juga sebenarnya yang nilai di bawah 500.000. Iya, mungkin bikin ada. Apa? Bikin keranjang. Oke, lanjut. Ya, karena ini kemarin gitu ya? Itu kan dari masukan gua, ternyata teman-teman pengurus punya ketentuan lain yang istilahnya kita mengerucut yang mau kita bantu siapa gitu. Oke. Nah, ini ada Cawas. Ini nggak tahu nih serius apa nggak nih. Kalau buat jasa bersihin toren gimana, Pres? Bisa. Bersihin toren sebenarnya ada tak? Ada. Di bawah 500 jasa bersihin toren tuh ada. Enggak, ada jasa bersihin toren tuh ya tergantung torennya, tergantung kapasitasnya juga. Iya. Itu ada di Google gitu. Iya. Dan dia udah belajar tuh caranya tuh gimana tuh. Jadi ada alatnya yang cuma disemprot doang bisa langsung hilang semua. Gue selama ini cuma minta tolong tetangga sih biasanya. dan gue kasih seadanya, maksudnya ya pertemanan. Mungkin ada tarifnya ya, gue juga baru tahu ya, ada tarif khususnya. Jadi buat Cawas bisa, nanti mungkin bisa foto-fotonya ya kan, nomor WA dan bisa dipanggil, otomatis dipanggil ya. Oke, ada lagi nggak teman-teman nih? Teman-teman yang lain yang mau nanya sebelum tadi kita Wisnu nanya tutup? Apa tuh? Gue kurang tahu deh. Kalau nggak salah Wisnu nanya jadi, soal ada jasa yang produknya sama kalau nggak salah tapi beda kota, itu gimana? Produknya ada masalah sama, ya sebenarnya. Tapi nggak ada masalah. Tapi beda kota. Nanti kan sih gitu lihat nih. Misalnya minggu ini hari ini yang naik makanan, jasa sama produk gitu loh. Nah, kita nggak akan sandingin semua jasa itu di dalam satu hari yang sama. Pokoknya kalau intinya tiga bidang bisnis ini berbeda-beda gitu. Jadi kalau satu dari jersey KW sama-sama jersey KW nggak ada masalah kan? Iya. Cuma beda kota gitu. Nanti beda biar kota. Admin yang mengatur supaya nggak barengan, mungkin seperti itu ya. Ya, nanti ada yang ngatur gitu. Tugas gue sih sebenarnya ini agak blunder sih tugasnya sebenarnya. Gue mau nyerahin tugas admin ini ke teman-teman, gue yakin ini repot banget dan itu bener. Pada saat tadi jam 3 kita posting itu puluhan yang masuk sebenarnya, puluhan semua nanya-nanya dan itu harus bener-bener gue langsung gue bales. Dan pertama gue nggak punya slot gitu. Harusnya gue kasih slot dong. Kalau misalnya slotnya udah ditutup, ya gue gak akan melayani lagi yang lain gitu. Terus yang kedua jam aktivasinya gitu. Misalnya
di atas jam 9 gue udah nggak melayani lagi. Karena kan ini fleksibel gitu, bisa nanti malam jam 12, bisa nanti pagi jam 6 gitu. Ya gue harus punya jam jam buat ngaturnya gitu. Ini aja sampai malam masih ada yang masuk gitu. Ya, ya mungkin ini karena awal-awal gitu ya proses, maksudnya eh bisa jadi ya lu nggak harus langsung membalas sebenarnya kan, mungkin di Iya, data dulu atau bagaimana. Jadi buat betul. teman-teman nih yang udah mulai daftar, mungkin pengurus punya aturan tersendiri tadi, buat berkomunikasi, mungkin mohon maaf misalnya nggak bisa langsung dibales, seperti itu, atau Iya, mungkin ada urutan-urutan yang mana yang diposting duluan. Jangan sampai iya. berpikiran bahwa gue udah daftar hari hari minggu lalu tapi kok sampai sekarang iklan gue belum dimunculin misalnya. Ya Iya, mohon iya. maaf aja, maksudnya nanti pasti ada Ada aturan-aturan waktunya. seperti itu. Iya. Ini masih gratis lah, ini karena masih gratis ya. Kalau Jadi nanti kalau mau kalau istimewa, kalau kalau masih istimewa yang berbayar ya. ya, ya mudah-mudahan lah istilahnya kita bisa mengkoordinir ini dengan baik. Jadi kita Oke. bisa istilahnya mengembangkan. Nah, maksud gue kalau misalnya memang usaha itu ditolak, gue akan tolak dari awal gitu loh. Hmm, Kita akan tolak hmm. dari awal, kita nggak bisa bantu, udah. Jadi jangan berharap gitu. Tapi kalaupun memang kita Oke. sampai kita kasih format untuk sampai kasih foto, kasih format ya berarti ada kemungkinan untuk diposting gitu loh. Dan kemungkinan besar maksud gue. Jadi tinggal ngurutin siapa duluan gitu. Kalau teman-teman yang ngerasa, wah gue udah dari seminggu 2 minggu lalu dicuekin dong produk gue. Kalau dicuekin ya gue dari WhatsApp udah gue cuekin gitu. Jadi sabar aja Hmm, hmm, dulu karena kita juga memikirkan informasi yang kita. Karena ini kan kembali lagi ini akun Instagram official Lazio Indonesia yang isinya hmm, hmm, memang lebih menginformasikan kegiatan komunitas sama hmm. kegiatan Lazio tim sendiri gitu. Cuma dengan keadaan seperti ini ya kita juga harus bergerak membantu teman-teman kita yang punya usaha gitu. Supaya kalau nanti teman-teman di usahanya ini udah mulai bagus ya, siapa tahu bisa kita buka charity lagi buat saling membantu lagi Oke, teman-teman yang baik. nggak punya usaha atau yang terdampak. Oke, baik. Oke, Pres. Eh, ada yang Siap. masih ingin lu sampaikan Udah sih itu aja. terakhir? Tapi yang mau gue sampaikan sebenarnya ayo teman-teman yang punya usaha walaupun Hmm, yang baru merintis ini di sini kita discuss gitu. Kita discuss, kita berusaha semampu kita untuk membantu. Mudah-mudahan saya nggak tahu nih ya. Maksud gue nggak tahu nih hmm, hmm. ini keputusan kita di sini tepat apa enggak secara komunitas gitu loh. Gue tahu efek, misalnya kita tahu nih, kita udah bisa ngegambarin kalau efeknya bakal rame, semua pengusaha bakal Hmm, hmm. tertarik gitu. Tapi kan kita nggak tahu buat teman-teman yang istilahnya non bisnis gimana gitu, apakah terganggu apa gimana? Oke, Kita akan lihat kemungkinannya beberapa hari ke depan. Karena yang gue oke. yang gue sampaikan di sini, gue pengen komunitas kita eksis terus gitu loh. Hmm, Komunitas kita hmm, eksis hmm. terus, nggak cuma eksis secara kegiatan atau yang tadi Om Widi sampaikan nobar futsal gitu. Kita juga pengen Hmm, eksis di hmm. istilahnya kalau kemarin pas pandemi itu gue bilang saat lu jatuh komunitas ada, saat lu sukses komunitas ada gitu loh. Jadi komunitas tuh Oke, bukan kayak mau enaknya doang, mau nyuruh-nyuruh bikin member tapi nggak ada buat mereka pada saat mereka lagi jatuh gitu. oke. Baik, Pres. Terima kasih banyak. Itu aja. Agung Laziale, Waalaikumsalam. Laziale katanya Sugeng Dalu, Mas-mas ganteng. Terima kasih. Oke, cukup sekian teman-teman live IG kali ini penjelasan Presiden ini waktunya pas banget, tinggal 21 detik lagi.